Cina boleh saja menyandang gelar raksasa teknologi dunia. Namun, di balik gemerlap kemajuannya, tersimpan sisi unik yang kerap luput dari mata dunia. Di sana, hal-hal yang terdengar mustahil justru menjadi bagian dari keseharian masyarakatnya. Mulai dari kuliner ekstrim, hingga tradisi yang bakal membuatmu terheran-heran. Dan kali ini kita bakalan bahas deretan fakta unik yang hanya bisa kamu temukan di negara Cina. Fenomena ghost cities atau kota hantu di Tiongkok adalah salah satu efek samping paling mencolok dari pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi besar-besaran yang terjadi di sana selama 2 dekade terakhir. Meskipun istilah ini terdengar menyeramkan seperti film horor, realitasnya lebih berkaitan dengan ekonomi, spekulasi properti, dan perencanaan tata kota. Kota hantu di Tiongkok bukanlah kota yang ditinggalkan karena bencana atau perang. Sebaliknya, ini adalah kawasan perkotaan baru yang sudah selesai dibangun, lengkap dengan gedung pencakar langit, jalan raya, mal, dan juga taman. Akan tetapi, wilayah tersebut memiliki populasi yang sangat sedikit. Para pengamat berspekulasi kalau sebenarnya banyak unit apartemen di kota-kota hantu ini sebenarnya sudah laku terjual, tetapi pemiliknya tidak menempatinya. Mereka membelinya hanya untuk investasi, menunggu harga naik tanpa niat untuk menyewakannya. Ini adalah salah satu hal paling gila yang ada di Cina. Di Cina, ada sebuah desa yang berada atas gunung dengan ketinggian 800 meter di atas permukaan lembah. Secara historis, akses satu-satunya menuju desa ini adalah dengan memanjat serangkaian tangga rotan dan kayu yang sangat berbahaya, yang disandarkan pada dinding tebing tegak lurus. Dan desa ini bernama Desa Atuleer, atau yang sering disebut Desa Tebing. Dulu, masyarakat di sini harus bertaruh nyawa memanjat tangga rotan tersebut setiap kali keluar atau masuk kembali ke desa. Dan pada tahun 2016, pemerintah Tiongkok akhirnya turun tangan. Tangga rotan yang rapuh diganti dengan tangga baja yang kokoh dengan pegangan tangan berjumlah sekitar 2.556 anak tangga. Sebelum ada tangga baja, perjalanan naik ke desa bisa memakan waktu hingga 2 jam bagi orang dewasa dan jauh lebih lama bagi anak-anak. Desa Atuleer kini dikembangkan sebagai destinasi wisata petualangan. Beberapa penduduk tetap tinggal di sana untuk mengelola penginapan dan memandu turis yang ingin merasakan sensasi mendaki tangga menuju langit tersebut. Pasar jodoh atau marriage market yang dalam bahasa Mandarin disebut Xiangqinjiao adalah fenomena unik di Cina di mana para orang tua berkumpul di taman kota untuk mencarikan pasangan hidup bagi anak-anak mereka. Alih-alih dihadiri oleh para lajang, pasar ini didominasi oleh orang tua atau kakek nenek. Orang tua menempelkan selembar kertas atau poster di dahan pohon, dinding taman, atau diletakkan di atas payung yang terbuka. Poster tersebut berisi informasi pragmatis seperti usia, tinggi dan berat badan, pekerjaan dan tingkat penghasilan bulanan, latar belakang pendidikan, status kepemilikan aset, serta zodiak atau shio untuk melihat kecocokan nasib. Fenomena ini dapat ditemukan di berbagai kota besar di Cina, namun yang paling ikonik adalah di Renmin Park, Shanghai, yang dibuka sejak tahun 2004 dan menjadi pasar jodoh terbesar dan paling terkenal.
Pernah terbayang melihat orang dengan topeng pegulat berkeliaran di tepi pantai? Jika kamu berkunjung ke pesisir Tiongkok, pemandangan ini bukan hal aneh. Perkenalkan, ini adalah face skinny. Bukan sekedar aksesori, masker elastis yang menutup seluruh wajah hingga leher ini punya misi penting. Bagi banyak orang di Tiongkok, kulit putih adalah simbol kecantikan abadi dan status sosial yang tinggi. Face skinny hadir sebagai perisai tangguh untuk menghalau sinar UV dan memastikan wajah tetap cerah tanpa setitik pun noda matahari. Cina kembali membuktikan kecanggihan teknologinya dalam kehidupan sehari-hari. Kini, warga di kota besar seperti Shanghai tidak perlu lagi ke pasar tradisional hanya untuk mencari kepiting segar. Cukup mampir ke vending machine di gedung perkantoran atau stasiun, kepiting hidup siap dibawa pulang. Mesin ini menjaga kepiting dalam kondisi metabolisme rendah, agar tetap segar tanpa merusak tekstur daging. Ada kompensasi 3 ekor kepiting gratis jika pelanggan menemukan satu saja yang mati. Kepiting ini dijual mulai dari sekitar 15 hingga 50 yuan atau sekitar 30.000 sampai 110.000 rupiah tergantung ukuran. Beberapa mesin bahkan menyediakan cuka jahe sebagai pelengkap sehingga pembeli bisa langsung memasak kepiting segar di rumah. Bayangkan sebuah dunia di mana kecantikan wanita diukur dari langkah yang tertatih dan tulang yang sengaja dipatahkan. Inilah kisah Lotus Feet atau kaki teratai, salah satu tradisi paling kontroversial sekaligus menyakitkan dalam sejarah Tiongkok. Selama berabad-abad, sepasang kaki mungil bukan sekadar tren gaya hidup, melainkan simbol status sosial tertinggi. Kaki yang dianggap sempurna disebut sebagai teratai emas, dengan panjang hanya 7,5 cm, tidak lebih besar dari telapak tangan orang dewasa. Tanpa kaki teratai, seorang wanita hampir mustahil bisa menikahi pria dari kalangan bangsawan. Kaki kecil dipandang sebagai simbol keanggunan, erotisme, dan ketundukan. Di balik sepatu sutra yang indah, tersimpan penderitaan yang tak terbayangkan. Dimulai sejak usia 4 hingga 9 tahun, di mana saat tulang masih tumbuh dan proses membuat kaki teratai ini berlangsung dengan sangat ekstrim. Seiring masuknya pengaruh modern, gelombang protes mulai bermunculan pada akhir abad ke-19. Tradisi ini resmi dilarang pada tahun 1912. Meski begitu, di desa-desa terpencil, detak langkah kaki teratai terakhir masih terdengar hingga pertengahan abad ke-20 sebagai saksi bisu era yang sudah berlalu. Itu tadi deretan fakta unik yang hanya bisa kamu temukan di negara Cina. Dan terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa subscribe.